Selamat datang di sesi deep dive kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih perusahaan rokok segede gudang garam gitu ya, di negara kita ini, yang kata WHO 73,2% pria dewasanya merokok loh. Kok justru sekarang kayaknya lagi sulit banget, bahkan ada isu bisa bangkrut. Agak aneh ya kedengarannya. Nah, kita mau coba bedah nih, pakai analisis soal laba mereka yang turun drastis, sama soal gempuran rokok ilegal itu. Jadi misi kita hari ini ya, pengen ngerti aja kenapa sih raksasa yang kayaknya kuat banget ini kok bisa goyah? Terus apa artinya buat kita semua? Oke deh, ini teka-teki seru nih. Mari kita coba bongkar bareng-bareng ya. Kalau kita lihat dulu nih, bisnis rokok ini kan kesannya untungnya gede banget ya. Pemerintah aja kan dapat bagian banyak banget dari sebungkus rokok. Ada cukai, itu pajak khususnya ya, sekitar 40%. Terus ada PPN, pajak pertambahan nilai, itu sekitar 9,7%. Belum lagi pajak rokok daerah 10%. Banyak banget lapisannya. Penerimaan dari KPI aja nih, tahun 2022 itu sampai 226 triliun. Gede banget kan? Biar kebayang nih ya, angka segitu tuh jauh lebih gede dari total untung gabungan semua BUMN kita loh. Belum lagi kan industri ini nyerap tenaga kerja banyak banget, 5-6 juta orang katanya. Dari petani tembakau sampai yang jual eceran di warung. Dan gudang garam ini, dulu kan rajanya ya, tahun 2019 laba bersihnya itu, 10,8 triliun. Iya betul, dulu memang luar biasa. Tapi situasinya sekarang berbalik, cepet banget dan drastis. Yang bikin kaget itu skala penurunannya. Laba bersih gudang garam di 2024 itu tinggal 981 miliar. Anjloknya itu 82% dibanding tahun sebelumnya, yang masih 5,3 triliun. Jauh banget kan? Sahamnya juga, terjun bebas. Dulu pernah di 90 ribuan per lembar, sekarang ya ampun cuma 9.600-an. Malah ada cerita, ini cukup mencolok ya, mereka sampai stop beli tembakau dari petani di Temanggung. Alasannya, stok di gudang udah numpuk banget. Katanya sih cukup buat produksi 4 tahun ke depan. Kalau penjualannya kayak sekarang ini terus. Jadi ini bukan cuma bisnis lagi lesu dikit. Ini bener-bener sinyal ada tekanan yang serius banget. Waduh, angka-angkanya tuh memang bikin ngeri ya. Tapi kalau kita coba cari tahu nih, apa sih sebenarnya yang bikin penjualan rokok resmi ini turun? Kayaknya memang daya beli orang-orang lagi nggak terlalu bagus ya, stagnan gitu. Sementara harga rokok yang resmi naik terus. Apalagi nanti ada aturan baru kan soal harga jual eceran, HJE itu, mulai Januari 2025. Jadi rokok makin kerasa mahal aja gitu buat sebagian orang. Mungkin Anda juga ngerasain kan, pas beli di warung, kok harganya naik lagi, naik lagi? Nah, iya betul. Di saat yang saya nggak, ada pemain lain nih yang malah untung besar, rokok ilegal. Harganya kan jauh lebih murah ya, karena mereka nggak bayar cukai, nggak bayar pajak-pajak tadi. Dan ini skalanya gede banget, masif. Buat gambaran aja nih ya, cuma 5 bulan pertama 2025, itu bea cukai di Jateng sama DIY aja, udah nyita 61 juta batang rokok ilegal. Itu yang ketangkep loh, bayangin yang lolos berapa banyak. Nah, ini jadi pilihan utama buat konsumen yang sensitif sama harga, dan ini langsung makan pasarnya pabrik resmi kayak gudang garam. Oh, jadi kayak kena pukul dari dua sisi gitu ya. Penjualan di dalam negeri turun 17% di 2024, terus ekspornya juga ikutan turun 12,1% dibanding 2023. Berarti kalah saing di sini, permintaan dari luar juga lagi kurang bagus gitu. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke poin penting lain. Kerentanan gudang garam ini bukan cuma soal pasar yang lagi susah atau ada rokok ilegal. Tapi juga soal kayaknya agak telat antisipasi perubahan besar di pasar. Kita lihat kan sekarang tren rokok elektrik atau vape itu lagi naik daun banget. Nah, gudang garam ini kelihatannya gimana ya? Agak lambat responsnya. Mereka belum punya produk jagoan di segmen ini, padahal beberapa pesaingnya udah main di situ duluan. Ini jadi ingat kasus Nokia dulu kan, terlalu pede sama produk lamanya, pasarnya udah pindah ke smartphone, mereka ketinggalan. Kalau inovasinya lambat, terus digerus pasar gelap terus-terusan, ya kemungkinan bangkrut itu jadi beneran ada, bukan cuma nakut-nakutin. Wow, perbandingan sama Nokia itu lumayan kena ya. Terus nih, kalau kita coba bayangin senario paling buruknya ya, kalau misalnya, amit-amit nih, gudang garam ini beneran tumbang, efek dominonya itu bakal kayak gimana sih?
Nah, ini pertanyaan penting banget soal konsekuensi yang lebih luas. Kalau pemain segede gudang garam sampai kolaps, itu bisa jadi kayak alarm bahaya buat seluruh industri rokok yang biasa ini, terutama pabrik-pabrik yang lebih kecil. Dampak yang paling kelihatan mata ya pasti PHK massal. Karyawan langsung gudang garam aja kan sekitar 20.000 orang. Tapi potensinya bisa ratusan ribu kalau kita hitung semua yang terlibat di rantai pasoknya. Petani tembakau, buruh linting, distributor, warung-warung kecil. Ini bisa jadi bencana ekonomi buat banyak keluarga, terutama di daerah-daerah tertentu. Terus, penerimaan negara juga bahaya banget. Ingat angka cukai tadi kan, kontribusinya itu sekitar 7,8% dari semua pendapatan negara selama 17 tahun terakhir. Jauh loh di atas kontribusi laba BUMN yang cuma sekitar 2,7%. Kalau pabrik resmi pada tumbang terus digantiin pasar gelap yang nggak bayar pajak, ya APBN kita bisa kehilangan pemasukan gede banget. Padahal dana itu kan penting ya, buat kesehatan, buat pembangunan. Jadi ini bukan cuma soal bisnis satu perusahaan aja, ini nyangkut fondasi ekonomi banyak orang dan negara kita juga. Iya. Ini benar-benar nunjukin kalau segede apapun perusahaannya, adaptasi itu penting banget ya, kunci gitu. Di satu sisi, perusahaan dituntut inovasi terus. Di sisi lain, pemerintah juga posisinya sulut ya. Mesti seimbangin antara naikin cukai buat kesehatan masyarakat, tapi juga mesti lindungin industri resmi sama pekerjanya, biar nggak malah nguntungin pasar gelap. Dan yang paling penting, kita nggak boleh lupa sama orang-orangnya. Ada rantai manusia yang panjang banget yang hidupnya tergantung dari sini. Betul. Jadi intinya sih, kasus gudang garam ini jadi contoh nyata ya. Gimana rapuhnya perusahaan besar kalau mungkin agak telat beradaptasi, terus gimana destruktifnya dampak pasar ilegal kalau dibiarin aja makin gede, dan konsekuensi sosial sama ekonominya itu luas banget kalau industri sebesar ini mulai goyang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda pikirkan di rumah. Di tengah gempuran rokok ilegal yang kayaknya susah banget diberantas, terus selera orang mulai pindah ke vape atau produk alternatif lain. Ditambah dilema pemerintah yang serba salah antara naikin harga demi kesehatan atau melindungi industri dan pekerjanya. Kira-kira gimana ya nasib akhir industri rokok konvensional di Indonesia ini? Dan nasib jutaan orang yang hidupnya bergantung di sana? Sesuatu untuk kita renungkan lebih dalam lagi ya.